Oh ya, tentang konferensi pers itu ya. Jadi ini relatif ya. Jadi mau bilang cepat atau lambat itu ya ada beberapa faktor yang mempengaruhi gitu ya. Jadi tergantung tempat kejadian perkara, kemudian kronologi, kemudian barang bukti. Kemudian yang paling utama adalah sebenarnya tergantung juga dari konten atau materi yang ingin disampaikan dalam jumpa pers tersebut begitu. Jadi memang di sosial media banyak berkembang ya prasangka-prasangka negatif tentang jarak waktu antara kejadian dengan konferensi pers yang kejadian di mana di sekitar jam 1 malam, konferensi pers sekitar jam 12 sampai jam 1 siang, berjarak sekitar 12 jam dari kejadian. Kemudian ada yang menghubung-hubungkan berprasangka bahwasanya ini terkait dengan upaya untuk menyusun skenario, kemudian mencocokkan dengan barang bukti, biar nanti terlihat bahwasanya ini semuanya cocok dengan apa yang dimaui oleh polisi dan sebagainya. Itu prasangka-prasangka buruk yang berkembang di luar sana begitu. Akan tetapi ada juga yang berbicara lain di sosial media. Contohnya adalah ada salah satu politisi dari partai yang saat ini oposisi dengan pemerintah menyatakan bahwasanya ini bahkan dirasa terlalu cepat untuk sebuah konferensi pers yang sudah begitu meyakini betul-betul bagaimana kronologi kejadian, kemudian apa barang bukti, kemudian siapa saja yang terlibat di dalamnya gitu ya, sampai sedetail itu. 12 jam itu dirasa sebenarnya terlalu cepat atau agak buru-buru begitu. Jadi ini tergantung relatif dari apa konten atau materi yang disampaikan dan dari sudut pandang mana saat ini kita menyimak atau menganalisa hal tersebut gitu. Jadi 12 jam itu bisa terlalu lambat jika konten atau materi dari penyampaian jumpa pers itu atau konferensi pers itu hanya semisal normatif saja. Misalnya hari ini tadi malam jam 1 ada kejadian, ada bentrok mengakibatkan korban jiwa begitu. Jumlah yang pasti sampai saat ini masih diselidiki, kronologi dan barang bukti juga masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Nanti kita akan investigasi lagi, kemudian tolong tunggu dan bersabar untuk menunggu hasil investigasi selanjutnya. Lah kalau konten materinya normatif begitu, maka 12 jam ini mungkin terasa lambat begitu. Tapi kalau sedetail yang kemarin disampaikan oleh Pak Kapolda Metro Jaya begitu, ini barangkali bahkan terasa begitu cepat ya. Dan kita berharapnya cepatnya itu bukan karena kekurang hati-hatian atau karena memang terlalu percaya dengan anak buah, tapi memang sudah melalui konfrontir karena data-data dan fakta yang didapat itu memang begitu kuat dan begitu meyakinkan. Ya, tapi kita tidak bisa mengeneralisir sesuatu ya. Artinya ya kasuistik. Di mana-mana oknum itu ada, di instansi manapun juga ada, di organisasi apapun juga ada begitu ya. Jadi tidak bisa diserta-mertakan sama. Bahwasanya memang pernah ada kejadian rekayasa kasus misalnya, ya memang ada, tapi kita tidak bisa mengeneralisir bahwasanya jika itu kejadian ada di sana, di tempat memang pernah ada contoh kejadian misalnya di wilayah Polda Jawa Timur tahun 2011 ya. Ketika itu ada kejadian tewasnya seorang atau meninggalnya seorang guru ngaji yang bernama Riyadus Solihin yang ditembak mati oleh aparat gitu ya. Kemudian itu kejadiannya sekitar jam 11 sampai jam 12 malam lah, itu di wilayah Polres Sidoarjo. Kemudian pagi harinya sekitar jam 5 jam 6 lah gitu ya, jadi selang sekitar 6 jam setelah kejadian itu, waktu itu Polda Jatim itu sudah melakukan konferensi pers dengan menyampaikan sesuatu yang tampaknya begitu meyakinkan, kronologinya, kemudian barang buktinya gitu ya, kemudian siapa yang jadi korban, kemudian alasannya apa, itu sudah disampaikan detail begitu. Dan waktu itu disampaikan bahwasanya guru ngaji tersebut habis menabrak mobil anggota, kemudian guru ngaji tersebut sudah diberi peringatan oleh anggota, tapi dia malah mau menyerang anggota gitu ya. Kemudian dengan senjata parang gitu, dan terpaksa harus ditembak mati. Akan tetapi ternyata penyelidikan lebih lanjut yang juga dilakukan oleh kepolisian sendiri, jadi ini yang membuka
tabir bahwasanya itu skenario oleh oknum yang kemudian sudah dihukum ya, ini bisa di browsing nanti atau dicari beritanya, itu ternyata ini rekayasa, jadi kejadiannya nggak begitu gitu ya. Jadi penembakan itu dilakukan oleh oknum kepolisian dan tidak ada perlawanan, dan senjata itu diletakkan setelah peristiwa itu terjadi. Akan tetapi sekali lagi bukan berarti ini bisa digeneralisir untuk semua kasus, digeneralisir untuk semua waktu, digeneralisir untuk semua satuan kepolisian, digeneralisir untuk semua Polda.